Halo para kaum wifu, semoga tetap santuy dan tetap tersenyum. Di episode sebelumnya kita diperlihatkan Sanji yang berteriak memanggil Nico Robin, dan Nico Robin pun muncul dan langsung menghajar Black Maria. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan, alangkah baiknya bantu channel ini supaya berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan like. Kalau sudah, mari kita langsung ke alur ceritanya. Semua anggota Oniyabanshu dan Himawari-guma telah dikalahkan oleh kakek Hyo. Apo terlihat terkejut melihat bagaimana kakek Hyo berhasil menahan Kourioni dan mampu menggunakan kekuatan yang dibawa virus darinya untuk melakukan semuanya. Aku mengerti mengapa seluruh dunia takut terhadap negeri Wano Kuni, ucap X-Drex. Semua orang benar-benar terkejut melihat kekuatannya. Hyo dan Omasa mulai berubah menjadi Oni. Para samurai Yatape dan Yakuza lainnya mulai bersiap untuk memenggal kepala mereka berdua. Yatape dan Yakuza masih ragu-ragu dan terus menangis sambil menunggu datangnya keajaiban. Bawahan Kaido mulai memohon meminta bantuan Queen. Lalu, Queen yang terlihat kesal dan mulai melompat dari atas. Virus iblis es itu adalah magnum opus mahakaryaku, ucap Queen. Kondisi bawahannya sekarang juga tidak berguna. Setidaknya setelah mereka menjadi Oni yang kuat, mereka bisa lebih berguna bagi bajak laut Beast, karena tentara bisa dibuang dan bisa diganti, ucap Queen. Queen mulai mengolok-olok para samurai. Kalian hanya membuang waktu jika hanya melindungi Chopper, tegas Queen. Anggota bajak laut topi jerami, seorang bajak laut hanya akan kabur dengan antibodi, karena bajak laut selalu saling mengkhianati. Yatepe mulai mencoba mengayunkan pedangnya. Tiba-tiba Chopper melompat dan memblokir pedang itu tepat waktu. Lalu kemudian Chopper memberikan antibodi yang telah dia buat kepada kakek Hyo. Selanjutnya, Miyagi dan Tristan membantu mengeluarkan dan menembakkannya meriam ke arah tengah ruangan. Bola meriam tersebut meledak dan berubah menjadi awan jamur besar dengan wajah Chopper. Chopper mulai memberitahu Queen bahwa jika membuat penawar secara normal dan mendistribusikannya secara normal juga, itu tidak akan cukup cepat. Kami menggunakan antibodi untuk membuat jenis virus baru untuk melawan Kourioni. Siapapun yang menghirup gas itu pasti sekarang sudah sembuh, tegas Chopper kepada Queen. Bagaimana mungkin seorang dokter dari kru bajak laut yang lusuh memiliki kemampuan semacam itu? Kata Queen yang mulai terlihat kesal dan marah. Semua kru topi jerami telah melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia untuk melatih diri mereka sendiri, jawab Chopper. Virus tidak bisa dijadikan sebagai senjata dan pada akhirnya si pengguna tidak akan bisa mengendalikannya, lanjut Chopper. Dasar rakun, kata Queen yang mulai berkata-kata kasar dan mulai menyerang Chopper dengan tembakannya. Tiba-tiba dengan sigap para pelesur memblokir peluru untuknya. Kami bawahan Kaido dengan ini keluar dari kru Kaido. Dan akan berjuang dengan melindungi Chopper sebagai gantinya. Tegas pelesur. Marco memuji Chopper kemudian terbang untuk meraih leher Queen. Apa yang harus saya lakukan terhadap Queen? Tanya Marco. Marco, X-Drex, para Yakuza, Hyo dan anak buah Kaido membuat wajah yang canggung sambil berkata, kami sangat menyesal. Pindah ke tempat ruangan CV0 berada. Saya sekarang mulai terfikir, saat marinir menangkap Kaido di masa lalu, kata pimpinan CV0. Vegapunk mengekstrak sampel dari faktor keturunan dan menggunakannya untuk membuat buah iblis buatan manusia. Pemerintah dunia meminta Vegapunk untuk memberikan kepada mereka, tetapi Vegapunk bersikeras kalau ini hanya eksperimen yang gagal dan kemudian menyimpannya di Panghazard. Panghazard sudah meledak dan mudah-mudahan Akuma no Mi juga ikut hancur, tegasnya.
Namun, menurut laporan dari G5, salah satu fasilitas masih berfungsi setelah ledakan itu. Jadi kemungkinan buahnya selamat. Pindah ke tempat Kinemon berada. Mereka semua terjaga dan mulai bertanya-tanya siapa yang merawat luka mereka. Aku berpikir kalau aku melihat, tapi itu pasti mimpi, itu tidak mungkin. Pertarungan masih berlangsung, ayo kita keluar dari ruangan ini dan membantu mereka. Ujar Kinemon, tiba-tiba bayangan muncul dari pintu. Ya, sepertinya kalian semua dalam kondisi yang sangat buruk, kata orang misterius yang muncul dari pintu. Terungkap orang itu adalah Kosuki Oden yang masih muda dan terlihat persis sebelum Oden mati. Mungkin sampai di sini saja pembahasan episode kali ini. Tetap pantau terus episode-episode selanjutnya dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.